Assalamualaikum sahabat pengejar Mutmana Berada, selamat pagi, bertemu lagi di channel saya. Alhamdulillah pagi ini sangat cerah sekali. Saya sekarang akan bergegas mau memberikan pupuk bocor lagi teman-teman. Mari ikuti saya teman-teman, semoga pertanian saya berhasil di sini teman-teman.
Hampir saja teman-teman ayam saya digigit sama berang-berang atau garangan ya teman-teman. Tadi ayam saya dilepasin, terus ayam saya loncat keluar pagar, dan tiba-tiba ada sekawanan garang-garang yang menyerang ayam saya. Ayam saya sampai lari-lari, saya kaget. Saya lagi kasih pupuk kocor sama lagi nyangin pohon cabai, dan ternyata garangan itu sangat jahat sekali sama ayam. Akhirnya ayam-ayam ini saya masukin lagi. Dia langsung diem, ayam saya kaget mungkin karena dikejar sama kawanan garang-garang. Dan tetangga saya yang di bawah juga dia tidak miara ayam. Dia bilang hati-hati kalau miara ayam atau entok. Di sini tuh banyak hamanya, yaitu ada berang-berang, ada otter juga, ya apa namanya, serok kalau bahasa sininya. Atau ada juga katanya musang. Musang juga kadang suka doyan sama ayam. Barusan berang-berang yang warnanya itu kayak apa ya, coklat terang lah. Dan itu juga dia selain memangsa hewan-hewan, dia juga memangsa ikan teman-teman. Barusan dia larinya ke sana tuh, ke semak-semak sana semuanya. Saya kejar, saya lempar pakai batu pada ke sana. Jadi kayaknya untuk berternak di sini harus pengamanan ekstra. Jadi harus dipagar tinggi, harus pakai waring juga teman-teman. Tapi kalau pakai waring juga kayaknya waringnya digigit. Tapi kalau kata tetangga saya sih di sini kalau berternak kayaknya kurang cocok, terkecuali ternak domba. Nah kalau domba paling harimau dari hutan bisa turun, kalau enggak anjing pemburu, itu aja. Tapi kalau untuk hewan ternak seperti ayam, entok dan itik ya resikonya yaitu berang-berang, luwak, terus juga otter atau serok kalau bahasa sininya. Hari cukup terik teman-teman. Belum ada tanda-tanda hujan. Tapi kalau sore apa namanya, tanda-tanda hujan sudah ada, tapi kata hujannya di mana. Yang jelas tidak hujan di sini. Dan siangnya itu panas banget. Tapi meskipun panas di sini itu teman-teman, kalau kita duduk di saung itu di rumah adem. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di saungnya Pak Nanang. Tapi Pak Nanang sekarang lagi ada di bawah, lagi ngebumbung bibit tomatnya. Karena di bawah sana bekas padi, dia akan menanam tomat. Dan ini adalah bibit cabai rawitnya. Nanti saya akan beli lagi di sini. Dan di sebelah sana juga teman yang saya tanam masih ada, ternyata belum habis stoknya. Mudah-mudahan ada hujan. Kalau ada hujan, insya Allah saya akan menanam cabai lagi, akan segera menjangkau lagi. Karena saya senang banget punya guru Pak Nanang dalam hal bertanam. Kemarin Pak Nanang tidak menyarankan untuk tanam cabai pakcoy di gubuk saya, tapi saya memaksakan diri karena ada yang bilang mau tanam pakcoy. Akhirnya saya beli, ternyata emang benar prediksi Pak Nanang, curah hujan masih kurang, masih belum ada untuk saat ini di sini. Dan ini adalah bibit cabai rawitnya. Di sebelah sana Pak Nanang menanam cabai rawit sama kacang panjang katanya. Kalau nggak tahu kacang panjang, nggak tahu kacang merah ya. Dan pada hari ini juga dia panen 2 karung timun. Berarti timunnya udah agak menyusut. Kemarin sih dapatnya 3-4 karung, sekarang dapatnya cuma 2 karung, berarti udah menyusut. Oke teman-teman, berhubung Pak Nanangnya gak ada di sini, jadi saya akan ke bawah, akan lihat. Berarti dia sama istrinya sedang membereskan bibit-bibit tomat yang akan disemai di bedengan. Alhamdulillah, inilah guru baru saya dalam bertani. Cabai merah keritingnya udah mulai habis, nanti ini dibabat dan diganti sama terong ungu katanya. Dan kalau saya tetap mau menanam cabai rawit aja dulu. Karena apa? Kalau banyak penanam, saya takut gagal lagi seperti pakcoy.
Itu kesorannya luas banget Pak Nanang, itu hampir sehektar terisi semua. Kalau saya sih baru 2000 meter ya. Mudah-mudahan saya juga bisa sehektar, bisa terisi semua teman-teman seperti Pak Nanang ini. Oke teman-teman, kita akan menuju ke bawah. Saya juga ada urusan mau turun lagi ke desa. Nanti siang akan naik lagi ke atas. Innalillahi teman-teman, ya Allah. Ayam saya diserang berang-berang teman-teman, atau ganggarangan. Tadi waktu di luar ayam saya udah dikejar-kejar tapi selamat. Saya masukin kandang, ternyata diserang juga di dalam kandang dan tidak terselamatkan. Ini yang ceweknya juga terluka teman-teman, masih hidup. Kita potong aja, kasihan. Oke teman-teman, berarti tadi ganggarangan itu masih mengintai ayam saya. Dan tadinya sih ayam saya dilepas liarkan, tapi takut ketangkep. Ternyata dimasukin ke dalam kandang, malah ayam saya yang kena musibah. Kalau yang ceweknya dia kena pahanya, tapi masih hidup barusan itu ya. Dan tapi karena kasihan, akhirnya saya potong teman-teman. Dan ini lukanya lihat sampai benganga begitu. Sementara yang cowoknya nggak keselamatkan, dia mati. Dan pahanya sama kakinya sudah tidak ada. Terus juga jeroannya juga udah kena sama berang-berang tersebut. Dan kejadiannya sangat singkat sekali. Tadi pas habis sholat zuhur, saya karena panas, saya putuskan untuk balik ke desa karena saya ada urusan sama istri saya. Dan istri saya minta diantar ke pasar dulu sebentar katanya. Terus barusan saya balik lagi. Dan hanya selang 2 jam dari kepergian saya dari gubuk ini, sekitar sekarang jam 3 jam. Tadi saya setengah 12 berangkat ke desa. Terus ketemu istri saya dan setelah beres urusan di desa saya balik lagi. Dan jam 3 pas ayam sudah mati 1. Berarti pantesan kata tetangga saya agak berani miara ayam, dikarenakan banyak berang-berang di sini. Entok juga nggak berani miara katanya. Bener sekali, ini ayam saya sampai luka. Ini yang ceweknya, untungnya yang ceweknya masih terselamatkan, barusan berang-berangnya lari. Dan luka di pahanya teman-teman, yang ceweknya seperti yang cowoknya. Aduh, saya terus terang sedih sekali dan kasihan sekali. San lagi main bola. San, kamu gimana sih itu? Ayam gak dijagain sama kamu, tinggal sebentar aja udah dimakan barang-barang. Oke teman-teman, kita potong aja nih. Sekarang kita bersihin ya teman-teman. Panas teman-teman.
Aduh teman-teman, terus terang aja saya sedih banget. Aku pikir berang-berangnya tadi itu waktu menyerang pertama itu kawanan berang-berang sudah hilang, sudah saya lempar pada pergi ke semak-semak sana. Tetapi ternyata mereka pada diam di sana mungkin dan melihat kelengahan saya. Dan ketika saya balik dulu ke desa, padahal tadi coba 3 jaman lah saya dari ke desa itu, lalu balik lagi. Dan ayam saya yang jantan sudah mati, ininya dadanya sudah gak ada, dimakan berang-berang. Sementara yang betina dia lolos dari serangan berang-berang. Dan berang-berangnya itu ada 5-6 kawanan teman-teman. Yang betina itu kakinya pincang dan berdarah. Saya kasihan, akhirnya kita potong aja dan dagingnya kita kasih aja ke orang. Terus terang saya sedih. Bila tidak dipotong betinanya kasihan juga, kalau mati juga lebih kasihan. Dia menahan sakit lama, lebih baik kita potong aja. Alhamdulillah dipotong, udah dibersihin dan dagingnya kita kasih aja. Jadi si berang-berang tersebut itu nyerangnya dari bawah kandangnya itu kan bambu tuh disusun. Nah itu dia asal kepalanya masuk bisa ke dalam. Ini Esan dan Cinora udah pada makan dia, pada kenyang banget. Kenapa agak diusir itu berang-berangnya? Ini si Esan, satu lagi Esan. Aturan itu berang-berang diusir sama kamu. Coba kalau kamu udah besar Esan, malah pergi ke sono si Esan.